Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok terakhir akan mendiskusikan hasil presentasi kami mengenai topik pendeteksian dan pencegahan penipuan. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, di mana terdiri dari saya sendiri, Anastasia Utami, Mutiasari, dan Miftahul Jannah. Nah, untuk presentasi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Nah, berikutnya dalam membahas topik kali ini kita akan membahas beberapa subbab diantaranya. Yang pertama, memahami dan mengenali fraud. Yang kedua, bendera merah, tanda deteksi penipuan untuk auditor internal. Yang ketiga, peran akuntan publik dalam deteksi penipuan. Yang keempat, standar EEE untuk mendeteksi dan menyelidiki penipuan. Yang kelima, investigasi penipuan untuk auditor internal. Yang keenam, proses pencegahan penipuan teknologi informasi teknologi. Dan yang ketujuh, deteksi penipuan dan auditor internal. Nah, pada materi yang pertama yaitu memahami dan mengenali fraud. Nah, langkah pertama yang harus diketahui oleh auditor internal yaitu memahami arti dan definisi dari fraud atau penipuan itu sendiri. Nah, definisi common law-nya adalah memperoleh uang atau properti melalui token, simbol, atau perangkat palsu. Dengan kata lain, seseorang memberikan otorisasi yang tidak semestinya pada beberapa dokumen yang menyebabkan transfer uang tidak semestinya. Penipuan dapat merugikan perusahaan yang menjadi korban, dan pengendalian internal yang efektif adalah garis pertahanan pertama perusahaan terhadap penipuan. Sistem pengendalian internal yang komprehensif diterapkan sepenuhnya dan dipantau secara teratur sangat penting untuk pencegahan dan deteksi kerugian yang timbul dari penipuan, dan auditor internal seringkali terlibat dalam masalah terkait penipuan. Namun secara historis, baik auditor internal maupun auditor eksternal tidak secara teratur mencari kecurangan sebagai bagian dari audit terjadwal. Nah, yang berikutnya yaitu bendera merah, tanda deteksi penipuan untuk auditor internal. Nah, apa yang disebut bendera merah di sini adalah sinyal peringatan bagi pengamat yang tidak terlibat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Peningkatan besar dalam laba yang dilaporkan dengan tidak banyak peningkatan dalam penjualan unit mungkin terdengar luar biasa dan benar-benar masuk akal. Namun, ketika dihadapkan pada jenis indikator bendera merah ini, auditor atau pemeriksa kecurangan harus berkata, ini tampak tidak biasa. Bagaimana bisa demikian? Nah, bendera merah biasanya merupakan indikasi pertama dari potensi penipuan. Seseorang melihat sesuatu yang tidak beres dan seringkali mulai menyelidiki penyelidikan tingkat rendah. Auditor internal seringkali menjadi orang pertama yang terlibat. Nah, ketika auditor internal melihat bukti dari satu atau lebih bendera merah ini atau lainnya, mungkin sudah waktunya untuk menggali lebih dalam. Berikutnya yaitu bendera merah menunjukkan potensi penipuan keuangan. Di sini terdapat beberapa contoh yang harus diperhatikan oleh auditor internal dalam mendeteksi kecurangan. Yang pertama, kurangnya kebijakan perusahaan tertulis dan prosedur operasi standar. Yang kedua, berdasarkan wawancara di berbagai tingkatan, kurangnya kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian internal organisasi. Yang ketiga, kebijakan pengendalian internal yang lemah, terutama pada pembagian tugas. Selanjutnya, operasi tidak terorganisir di area seperti pembelian, penerimaan, pergudangan, atau kantor regional. Yang kelima, transaksi tidak tercatat atau catatan hilang, pemalsuan atau bukti perubahan dokumen. Yang berikutnya, fotokopi atau tulisan tangan yang dipertanyakan pada dokumen. Yang ketujuh, catatan penjualan dengan kekosongan atau kredit yang berlebihan. Berikutnya, rekening bank tidak direkonsiliasi tepat waktu atau item basi pada rekonsiliasi bank. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh deteksi dari penipuan ini. Ini tergantung dari temuan auditor internal di lapangan. Nah, selanjutnya presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya mengenai beberapa alasan
auditor internal sering gagal mendeteksi kecurangan. Yang pertama ada keengganan mencari kecurangan. Berdasarkan pelatihan dan pengalaman mereka sebelumnya, auditor internal secara historis tidak aktif mencari kecurangan. Seringkali mereka cenderung melihat investigasi penipuan sebagai jenis aktivitas detektif polisi, bukan tanggung jawab auditor internal yang utama. Yang kedua, terlalu banyak kepercayaan yang diberikan kepada auditi. Kendala ini dialami khususnya bagi para auditor internal, karena sehari-hari sering bertemu dan untuk menjaga hubungan baik, maka sering para auditor internal menjadi terlalu percaya kepada para auditinya. Yang ketiga, penekanan tidak cukup pada isu kecurangan yang potensial dalam audit finding yang sering menunjuk kepada red flag. Kurangnya perencanaan audit yang matang, tidak adanya diskusi mendalam antara anggota tim audit dengan komite audit yang menjadikan kualitas audit tidak bagus. Yang keempat, masalah penipuan menerima dukungan yang tidak memadai dari manajemen. Keengganan top manajemen untuk membantu auditor kemungkinan karena mereka sendiri adalah pelaku kecurangan tersebut. Yang kelima, auditor terkadang gagal untuk fokus pada area penipuan beresiko tinggi. Hal ini dapat terjadi karena penipuan yang terjadi di banyak area, mulai dari pelaporan biaya perjalanan karyawan hingga hubungan fungsi treasury dengan bank luar negeri. Selanjutnya adalah alasan-alasan dalam melakukan penipuan. Nah, di sini auditor membutuhkan pemahaman mengenai mengapa orang-orang melakukan penipuan. Yang pertama, ada seseorang karyawan yang sangat membutuhkan uang. Ini merupakan motivator utama dan penipuan yang sangat sulit terdeteksi. Baik karena perceraian tidak menyenangkan atau masalah narkoba, kebutuhan akan uang dapat menyebabkan karyawan melakukan tindakan kriminal. Yang kedua ada frustasi pekerjaan. Karyawan yang frustasi dan merasa perusahaan mereka tidak peduli tentang mereka, mungkin mereka merasa bebas untuk melakukan tindakan yang secara tidak pantas. Yang ketiga, semua orang melakukan dengan sikap. Jenis situasi ini umum terjadi di lingkungan tipe retail kecil, di mana seseorang karyawan berpikir bahwa semua orang mencuri. Yang keempat, tantangan untuk mengalahkan sistem. Ini adalah masalah khusus dengan hacker di lingkungan sistem otomatis. Selanjutnya, kontrol internal yang lemah memudahkan penipuan. Ini adalah motivasi dasar yang mendorong banyak penipuan. Pengendalian internal yang buruk seringkali memprediksi bahwa penipuan tidak akan terdeteksi. Selanjutnya, rendah kemungkinan terdeteksi. Kondisi ini mirip dengan poin kontrol internal yang lemah. Jika seseorang karyawan mengetahui bahwa peluang untuk tertangkapnya adalah kecil, godaan untuk melakukan kecurangan itu lebih besar. Lalu selanjutnya rendahnya kemungkinan untuk dituntut. Alasan berikutnya adalah manajemen puncak yang sepertinya tidak peduli, loyalitas organisasi yang rendah atau perasaan memiliki, harapan anggaran yang tidak masuk akal atau target keuangan lainnya di mana organisasi terkadang menetapkan ekspektasi yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dipenuhi, yang dapat menciptakan lingkungan di mana orang akan membekokkan aturan untuk memenuhi target tersebut. Lalu kompensasi yang kurang kompetitif dan peluang promosi yang buruk yang mendapat menyebabkan seseorang karyawan melakukan kecurangan. Selanjutnya, peran akuntan publik dalam deteksi kecurangan. Tanggung jawab auditor eksternal atas kecurangan tidak berubah sampai tahun 1997. Ketika tanggung jawab atas kecurangan ini dinyatakan kembali dalam SAS nomor 82, auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang kecurangan. Apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan? SAS nomor 99 meminta auditor laporan keuangan eksternal untuk mengambil sikap skeptis profesional tentang kemungkinan penipuan. Dengan mengesampingkan keyakinan sebelumnya mengenai kejujuran manajemen, standar tersebut meminta tim audit eksternal untuk bertukar ide atau bertukar pikiran tentang bagaimana penipuan dapat terjadi di perusahaan yang akan mereka audit. Berikut faktor resiko penipuan yang berkaitan dengan penyalahan gunaan aset. Faktor resiko yang terkait dengan salah saji yang timbul dari penyalahan gunaan aset
diklasifikasikan menurut 3 kondisi. Kondisi yang pertama ada insentif atau tekanan, kondisi yang kedua peluang, dan kondisi yang ketiga adalah sikap atau rasionalisasi. Kondisi yang pertama yaitu insentif atau tekanan. Poin pertamanya adalah kewajiban keuangan pribadi dapat menimbulkan tekanan pada manajemen atau karyawan yang memiliki akses ke uang tunai atau aset lain yang rentan terhadap pencurian untuk menyalahgunakan aset tersebut. Poin yang kedua, hubungan yang merugikan antara entitas dan karyawan dengan akses ke kas atau aset lain yang rentan terhadap pencurian dapat memotivasi karyawan tersebut untuk menyalahgunakan aset tersebut. Misalnya, hubungan yang merugikan dapat diceritakan oleh hal berikut ini: PHK karyawan yang diketahui, promosi, kompensasi, atau penghargaan lain yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Lalu, kondisi yang kedua yaitu peluang, di mana poin pertamanya adalah karakteristik atau keadaan tertentu dapat menimbulkan kerentanan aset untuk penyelewengan. Misalnya, penyelewengan untuk menyalahgunakan aset meningkat ketika terdapat hal-hal berikut ini: uang tunai dalam jumlah yang besar, barang inventaris yang berukuran kecil, aset yang dapat dikonversasi dengan mudah. Poin yang kedua, kontrol internal yang tidak memadai atas aset dapat meningkatkan kerentanan penyalahgunaan aset tersebut. Misalnya, penyalahgunaan aset dapat terjadi karena hal-hal berikut, yaitu pemisahan tugas yang tidak memadai, pengawasan manajemen yang tidak memadai terhadap karyawan yang bertanggung jawab atas aset, dan sistem otorisasi serta penyetujuan transaksi yang tidak memadai. Selanjutnya, standar IIA untuk mendeteksi dan menyelidiki penipuan. Standar IIA menekankan bahwa audit internal memiliki peranan untuk dimainkan terkait dengan deteksi dan pencegahan kecurangan. Tetapi, tanggung jawab utama pendeteksian kecurangan tetap berada pada manajemen. Meskipun secara teori ini terdengar sederhana, masalahnya terletak pada mengkomunikasikan pesan tersebut kepada manajemen. Standar internasional IIA untuk praktek profesional audit internal yang mencakup kehati-hatian profesional dan ruang lingkup pekerjaan mencakup kecurangan hanya dalam pengertian yang sangat umum. Baiklah, terima kasih kepada penyajian sebelumnya. Selanjutnya saya Mutia Sari akan melanjutkan presentasi pada kelompok terakhir ini mengenai tanggung jawab audit internal untuk membantu pencegahan kecurangan dengan cara memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internalnya. Itu sesuai dengan luasnya potensi exposure atau risiko di berbagai segmen operasi perusahaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, auditor internal harus dalam menentukan beberapa. Yang pertama, menentukan apakah lingkungan organisasi menumbuhkan kesadaran pengendalian dan bagaimana tujuan dan sasaran perusahaan yang realistis ditetapkan. Yang kedua, perusahaan menentukan apakah kebijakan tertulis seperti misalkan kode etik ada yang menjelaskan aktivitas terlarang dan tindakan yang diperlukan setiap kali ditemukan pelanggaran tertentu. Yang ketiga adalah menentukan apakah kebijakan otorisasi yang tepat untuk transaksi dibuat dan dipelihara. Selanjutnya adalah menentukan apakah kebijakan, praktik, prosedur, laporan, dan mekanisme lainnya dikembangkan untuk memantau aktivitas dan mengamankan aset, terutama di area yang berisiko tinggi. Selanjutnya, menentukan apakah saluran komunikasi memberikan informasi yang memadai dan andal kepada manajemen. Dan yang terakhir adalah menentukan apakah rekomendasi perlu dibuat untuk pembentukan atau peningkatan pengendalian yang hemat biaya untuk membantu dalam pencegahan penipuan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai investigasi penipuan untuk auditor internal. Selain membantu membangun dan meninjau pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi penipuan, auditor internal terkadang menjadi sangat terlibat dalam investigasi penipuan. Auditor internal sering terlibat dalam hal-hal yang beroperasi terkait dengan penipuan karena beberapa informasi yang mengganggu yang ditemui selama audit atau tip anonim melalui panggilan atau catatan email. Ketika dihadapkan dalam kondisi atau informasi potensi kecurangan seperti ini, langkah pertama auditor internal harus selalu berkonsultasi dengan penasehat
perusahaan. Karena sifat tuduhan serta luasnya informasi awal, masalah tersebut dapat diserahkan kepada otoritas hukum, seperti kantor jaksa wilayah federal atau jaksa penuntut negara bagian. Investigasi terkait penipuan membutuhkan auditor internal untuk beroperasi dengan cara yang agak berbeda. Dalam review terkait kecurangan, auditor internal harus memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah membuktikan kerugian. Ulasan terkait penipuan biasanya dimulai dengan temuan bahwa seseorang mencuri sesuatu. Tinjauan investigasi yang dipimpin audit internal harus mengumpulkan sebanyak mungkin bahan yang relevan untuk menentukan ukuran dan ruang lingkup kerugian secara keseluruhan. Yang kedua adalah tujuan utama auditor internal adalah tetapkan tanggung jawab dan niat. Maksudnya di sini adalah siapa yang akan melakukannya. Langkah sedapat mungkin auditor internal harus berusaha mengidentifikasi semua pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Baiklah, selanjutnya akan kita bahas adalah mengenai proses pencegahan penipuan terhadap teknologi informasi. Teknologi informasi atau kecurangan terkait teknologi mencakup berbagai masalah dan kekhawatiran. Dalam lingkungan bisnis saat ini, sistem informasi hampir selalu merupakan komponen kunci dari setiap penipuan kecurangan, penipuan keuangan, atau akuntansi modern. Karena sistem dan proses TI mendukung begitu banyak area dan melintasi begitu banyak lini dalam perusahaan. Kita dapat memikirkan penipuan terkait teknologi informasi dalam berbagai dimensi, mulai dari aktivitas kecil hingga penipuan yang signifikan. Yang pertama, proses pencegahan penipuan tersebut. Yang pertama adalah dalam masalah akses internet. Perusahaan seringkali menetapkan pedoman dan terkadang kontrol untuk membatasi penggunaan internet bagi karyawan. Perusahaan juga dapat memantau penggunaan internet karyawan tersebut melalui alat pemantauan perangkat lunak agar kecurangan atau penipuan terhadap TI itu dapat diminimalisir atau dihindarkan. Yang kedua adalah proses pencegahannya dengan penggunaan sumber daya TI. Untuk harus menetapkan aturan yang menyatakan bahwa tidak boleh ada file atau program pribadi pada sistem yang disediakan oleh perusahaan. Proses pencegahan penipuan selanjutnya adalah mengenai penggunaan perangkat lunak yang secara ilegal. Karyawan terkadang mencoba mencuri atau mendownload salinan perangkat lunak perusahaan atau menginstalkan perangkat lunak mereka sendiri pada sumber daya komputer perusahaan. Yang selanjutnya adalah keamanan komputer dan penipuan kerahasiaan. Karyawan dapat melanggar pelindungan kata sandi dan mendapatkan akses yang tidak semestinya ke sistem dan file komputer perusahaan. Selanjutnya adalah pencurian informasi melalui perangkat USB. Melalui perangkat USB berarti tidak terlalu banyak data yang akan dapat diambil oleh pencuri. Perusahaan dapat menghadapi risiko yang signifikan dari pencurian atau kehilangan data seperti catatan pelanggan melalui perangkat manajemen penyimpanan yang sesederhana ini. Selanjutnya adalah pencurian informasi atau penipuan komputer, penyalahgunaan data lainnya. Dalam mengakses sistem komputer secara tidak benar dengan melanggar kontrol kata sandi adalah salah satu hal lain untuk melihat, mengubah, atau menyalin data atau file secara tidak benar. Selanjutnya adalah proses penipuan tersebut adalah penggelapan atau transfer dana elektronik tanpa izin. Mencuri uang atau sumber daya lain melalui transaksi yang tidak benar atau tidak sah adalah penyebab paling signifikan dari masalah penipuan jaringan dan sistem teknologi informasi. Selanjutnya, slide terakhir adalah mengenai deteksi penipuan dan auditor internal. Auditor internal perlu lebih mempertimbangkan kecurangan dalam pekerjaan audit mereka. Ketika diminta untuk melakukan oleh manajemen, auditor internal sering terlibat dalam beberapa tingkat pekerjaan investigasi kecurangan. Tetapi saat ini deteksi kecurangan dan pertimbangan pencegahan perlu menjadi komponen yang lebih signifikan dari setiap audit internal. Auditor internal mungkin perlu memasukkan penugasan audit internal baru dengan menyatakan kepada diri mereka sendiri berapa pertanyaan
tentang bagaimana atau di mana auditi baru dapat melakukan tindakan kecurangan. Auditor internal harus selalu mempertimbangkan potensi kecurangan dalam penugasan kerja mereka yang sedang berlangsung. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maafkan. Dan apabila ada teman-teman yang bertanya, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi